Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percaya kepada Allah Putra, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 36. Yesus bersabda, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersabda, "Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Saudara-saudari terkasih, seorang anak hidup dari orang tuanya. Sejak ada di dalam kandungan hingga dewasa, hanya karena orang tualah anak itu bisa hidup. Tidak pernah setitik pun niat dari orang tua untuk mencelakakan anak. Sebaliknya, hanya bagi perkembangan dan kebahagiaan anak saja, orang tua melakukan apa saja. Dengan bekerja keras untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin, orang tua berharap bisa menyediakan kebutuhan rumah, makanan, pakaian yang layak bagi anak. Sekolah pun dipilih agar anak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kepada orang tualah seharusnya seorang anak percaya. Sayang sekali, banyak anak yang mengikuti kehendaknya sendiri. Didikan orang tua tidak diikutinya. Anak remaja cenderung mengikuti teman-teman sebayanya daripada orang tuanya. Daripada duduk di depan meja belajar, mengerjakan tugas sekolah, mereka lebih memilih nongkrong di pinggir jalan. Makanan yang dimasak ibu pun sering tidak disentuh. Anak-anak memilih membeli makanan di warung makan. Anak-anak yang sejak kecil sering menolak pendidikan dan pertolongan dari orang tuanya akan mudah beralih imannya setelah dewasa. Iman Katolik yang diwariskan orang tua tidak dianggap sebagai warisan yang harus dijaga. Jika kepada orang tua saja seorang anak tidak menaruh kepercayaan, apalagi kepada Tuhan.
Saudara-saudari terkasih, selain kepada dirinya sendiri, keselamatan dan kehidupan seorang manusia ditentukan oleh banyak orang. Guru-guru di sekolah akan menolong kita memahami suatu ilmu. Pemerintah membereskan urusan kita sebagai warga negara. Dokter di rumah sakit mengobati penyakit mata. Polisi mengatur ketertiban di masyarakat. Pedagang memperlancar ketersediaan berbagai kebutuhan. Kepada merekalah kita seharusnya mempercayakan hidup kita. Disitulah sebenarnya terletak dasar kehidupan bersama di masyarakat, yaitu saling tolong-menolong. Tidak ada seorang pun yang mampu hidup sendiri di tengah hutan belantara atau di samudera raya. Hakikat seorang manusia adalah hidup bersama manusia lainnya. Mengapa manusia tidak dapat hidup sendiri? Karena manusia memiliki banyak sekali keterbatasan. Dengan hidup bersama, antar manusia akan saling melengkapi. Namun, agar bisa hidup bersama dan tolong-menolong, antar manusia itu harus saling percaya dan saling bisa dipercaya bahwa mereka akan memberi yang terbaik. Saudara-saudari terkasih, ada banyak tawaran yang kita terima demi keselamatan hidup kita. Bantuan paling dasar adalah kasih orang tua kita dari kita dalam kandungan hingga dewasa. Sikap tolong-menolong sangat menunjang kehidupan dalam masyarakat. Namun, siapakah yang akan menyelamatkan hidup kita dalam iman? Hanya Yesus, Allah Putra saja. Yesus sendiri sudah bersabda demikian di dalam Injil Yohanes. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup. Mengapa Yesus bersabda demikian? Karena Yesus berasal dari surga, di mana Bapa tinggal. Yesus membawa ke dunia apa yang disabdakan Bapa kepadanya. Siapa saja yang mengakui kebenaran pewartaan Yesus itu, berarti ia mengimani bahwa Allah itu benar. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam ajaran iman Katolik bahwa Yesus, Putra Allah, itulah yang dapat menyelamatkan hidup kita, asal kita mengimani pewartaannya. Apakah kita sudah mempercayakan hidup kepada sesama manusia? Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita bisa percaya orang lain untuk mengembangkan hidupnya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hanya kepadamu saja seharusnya kami mempercayakan hidup, karena Engkaulah asal hidup kami. Tetapi kami lebih sering mempercayakan hidup kami kepada dunia. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, agar kami tertolong dari kematian dosa dan selamat dalam kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.